kami di sini ingin membawakan materi tentang gelombang dan getaran, yang mana saya sendiri akan membawakan materi tentang getaran dan rekan saya Dimas. Saya akan membawa materi tentang gelombang. Oke, tonton terus videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Berikut ini adalah contoh soalnya. Soal berikut ini yaitu perhatikan gambar gelombang berikut. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, untuk persamaan cepat rambat gelombang tersendiri, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F, atau V sama dengan lambda per T, atau F sama dengan S per T. Jadi yang ditanyakan ini adalah cepat rambat gelombang, itu adalah V. Di sini dia ketahui jarak antara titik sini dan sini, ini adalah ini seperempat, ini setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah, berarti 1/2. Ini seperempat, berarti 1/2 tambah 1/2 sama dengan 2. Kalau ada dua gelombang, berarti gelombang itu adalah log lambda sama dengan 6 meter. Berarti satu lambdanya berapa? 6/2 sama dengan 3 meter. Ini untuk lambdanya. V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan 3 meter kali, sekarang kita tentukan F-nya. F itu sendiri bisa kita peroleh dengan persamaan F sama dengan jumlah gelombang seluruhnya dibagi dengan waktu, sama dengan, di sini kita hitung jumlah gelombangnya 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah gelombangnya 5 dibagi waktu, dalam waktunya adalah 10 sekon. Berarti di sini 0,5 Hz. Kalau F-nya sudah ketemu, kita masukkan di sini 0,5 Hz. Maka ketemulah 3 kali 0,5 sama dengan, jawabannya yaitu 1,5 meter per sekon. Itulah cepat rambat gelombang tersebut jawabannya. Ini adalah contoh soal kedua. Seutas tali yang panjangnya 8 meter direntangkan lalu digetarkan selama 2 sekon. Terjadi gelombang seperti pada gambar di samping. Tentukan lambda dan frekuensi. Panjang tali kita simpulkan dengan X. X sama dengan 8 meter. 2 sekon kita simpulkan sebagai T kecil. 2 sekon. Tentukan lambda dan frekuensi. Akan mencari lambda, mudah sekali kita kan. Di sini kita lihat, ini kita disebut dengan biasanya dengan
bukit, ini lembah. Kita hitung. Ada berapa bukit? Satu bukit, satu lembah. Bisa dikembalikannya juga. Satu lembah, satu bukit. Berarti ada berapa? 4 lambda sama dengan X. 4 lambda sama dengan 8. Lambda sama dengan 8 per 4. 8 dibagi 4 sama dengan lambda sama dengan 2 meter. Kedua, kita mencari frekuensi. F sama dengan N per T sama dengan 4 per 2 sama dengan frekuensinya yaitu 2 Hz. Di sini adalah contoh soal terakhir. Berapakah nilai periode berikut? Persamaan dari periode adalah T sama dengan T kecil per N. T besar adalah periode, T kecilnya adalah waktunya. Kita tulis di sini T, waktu tempuh gelombangnya itu kita lihat di ujung sini. 1,75 sekon, tulis ini. Bagi 1,75, dapat 1,75 dari N. N itu banyak gelombang. Kita lihat ini, hitung dari sini. Sini sampai sini 1 gelombang. Sini sampai sini 1,5 gelombang. Sini sampai sini 1/4 gelombang, berarti 1,5 1/4 berarti sama dengan 1,75. Sama dengan 1,75 dibagi 1,75 sama dengan 1 sekon. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dimas Ramadhani yang telah menjelaskan materi tentang gelombang. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwasanya gelombang dan getaran itu saling berkaitan karena gelombang merupakan getaran yang merambat. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang getaran. Yang pertama itu ada pengertian getaran. Apa sih yang dimaksud dengan getaran gitu kan? Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangannya. Syarat terjadinya getaran ialah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Nah, selain itu, jarak simpangan terjauh yang timbul secara bolak-balik akibat getaran selalu sama bila diukur dari titik tengahnya. Nah, contoh sederhana dari getaran adalah ayunan bandul, jam, atau gerakan senar gitar saat dipetik. Adapun unsur-unsur utama yang mempengaruhi getaran yaitu yang pertama ada amplitudo yang biasanya dilambangkan dengan A. Apa sih yang dimaksud dengan amplitudo gitu? Simpangan amplitudo yaitu simpangan terjauh suatu benda dari titik kesetimbangannya. Satuannya mana sama dengan satuan panjang yaitu meter. Yang kedua itu ada periode yang biasanya dilambangkan dengan T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan lengkap, satuannya yaitu second. Yang ketiga itu ada frekuensi yang biasanya dilambangkan dengan F. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Satuannya yaitu Hz atau biasanya dilambangkan dengan Hz. Nah, selanjutnya itu ada rumus getaran. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah dapat kita tuliskan yaitu F sama dengan N per T jika frekuensi adalah kebalikan dari periode, dan T sama dengan N per F jika periode adalah kebalikan dari frekuensi. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi getaran. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi getaran gitu kan? Yang pertama yaitu sifat benda yang bergetar. Nah, maksudnya di sini massa dan bentuk benda yang akan mempengaruhi periode dan frekuensi getaran. Yang kedua yaitu besarnya gaya yang diberikan.
Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula amplitudo getaran gitu. Yang ketiga ada medium tempat benda bergetar. Medium benda bergetar yaitu seperti udara atau air yang dapat mempengaruhi getaran benda. Nah, selanjutnya itu ada bentuk benda yang akan mempengaruhi periode dan frekuensi getaran. Yang kedua yaitu besarnya gaya yang diberikan. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula amplitudo getaran gitu. Yang ketiga ada medium tempat benda bergetar. Medium benda bergetar yaitu seperti udara atau air yang dapat mempengaruhi getaran benda. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis utama getaran. Yang pertama itu ada getaran bebas. Apa sih yang dimaksud dengan getaran bebas? Getaran bebas adalah getaran yang terjadi tanpa adanya gangguan dari luar setelah benda diberi gangguan awal. Jadi getaran bebas ini cenderung menghasilkan frekuensi alami yang ditentukan oleh sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang memicu getaran. Sebagai contohnya yaitu kita bisa membayangkan sebuah bandul yang ditarik ke samping dan kemudian dilepaskan. Bandul tersebut akan bergetar secara bebas sampai akhirnya pergerakannya berhenti atau diam gitu. Yang kedua yaitu getaran paksa. Getaran paksa adalah getaran yang terjadi karena adanya gaya luar yang bekerja secara terus-menerus pada benda. Nah, dalam hal ini getaran terjadi sebagai respon terhadap pengaruh eksternal yang memaksa sistem bergerak dengan pola tertentu. Contohnya yang sering kita temui yaitu getaran yang timbul ketika sebuah bangunan atau rumah bergetar saat terjadinya gempa. Nah, gempa tersebut adalah sumber gaya eksternal yang memicu getaran pada struktur bangunan. Maka terjadilah getaran gitu. Yang ketiga ada resonansi. Apa sih yang dimaksud dengan resonansi gitu? Resonansi adalah keadaan di mana frekuensi gaya penggerak sama dengan frekuensi alami benda sehingga amplitudo getaran menjadi maksimum. Baik selanjutnya yaitu aplikasi getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, getaran itu memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, yang pertama yaitu ada jam. Bandul pada jam memanfaatkan getaran untuk mengukur waktu. Nah, yang kedua itu ada alat musik. Ada seperti senar, drum, dan alat musik lainnya menghasilkan bunyi melalui getarannya. Yang ketiga yaitu ada mesin cuci. Motor pada mesin cuci bergetar untuk menggerakkan pakaian. Oke, baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang contoh soal. Jadi soal yang pertama, sebuah benda bergetar dengan amplitudo 5 cm. Jika benda tersebut melakukan 10 getaran dalam waktu 2 detik, hitunglah frekuensi dan periode getarannya. Nah, di sini diketahui N-nya itu 10 getaran. Sedangkan waktunya sama dengan 2 detik. Nah, yang pertama kita harus mencari frekuensinya dulu. Jadi sama dengan ditanya frekuensi. F sama dengan N per T. F sama dengan N-nya 10 getaran per 2 detik. Jadi F sama dengan 5 Hz. Nah, jadi yang kedua itu ditanya periodenya, T-nya. Nah, jadi di sini tadi kan sudah dapat frekuensinya. Jadi rumus untuk T ini sama dengan 1/10
frekuensi. Jadi kita masukkan nilainya T sama dengan 1 per frekuensinya kan tadi 5 Hz. Jadi kita masukkan 5 Hz. Jadi T sama dengan 2 second atau detik. Oke. Jadi itu untuk yang nomor 1. Jadi untuk soal yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan soal nomor 1 tadi. Yang diketahui itu getarannya diketahui N sama dengan 20 getaran. Dan waktunya itu diketahui 5 second. 5 second. Jadi yang ditanya itu frekuensi kan. Ditanya adalah F. Jadi F sama dengan N per T. F sama dengan N-nya tadi 20 getaran. 20 getaran dibagi dengan waktunya yaitu 5 detik. Jadi F sama dengan 4 Hz. Jadi inilah untuk soal nomor 2 hasilnya 4 Hz. Selanjutnya soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 yaitu sebuah bandul memiliki periode getaran 2 detik. Nah, berapa kali bandul tersebut bergetar dalam waktu 10 detik? Nah, yang diketahui yaitu T sama dengan 2 detik. Nah, yang ditanya itu pertama-tama kita harus mencari frekuensinya terlebih dahulu. F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per T-nya ketahui 2 detik. 2 detik. Jadi F sama dengan 0,5 Hz. Kemudian kita mencari jumlah getarannya. Jadi kita masukkan rumusnya N sama dengan F per T. Jadi kita masukkan nilainya F sama dengan 0,5 Hz dibagi dengan 10. Jadi F sama dengan 5 getaran. Jadi inilah hasil dari soal nomor 3.